Sebelum kita berlebaran, sebenarnya kami sudah memiliki sebuah konten yang sangat menarik. Bisa lihat di sebelah saya ini, ada BMW S1000 XR. Ya, sebelum lebaran kami sempat mencoba motor ini. Kami akan mencoba melakukan review terhadap motor ini. Motor ini sungguh luar biasa karena gayanya tampak seperti sebuah motor adventure. Anda pasti tahu BMW R1200 GS, bentuknya mirip sekali, tinggi, besar, gagah, tapi sebenarnya motor ini punya roh sebuah superbike. Kenapa? Karena di dalam motor ini tertanam mesin 1000 cc yang juga digunakan oleh BMW S1000RR. Bedanya apa? S1000RR itu merupakan sebuah superbike lengkap dengan fairing dan segala macamnya yang dipakai di ajang World Superbike WSBK dan juga dipakai oleh Tom Cruise. Anda pasti pernah nonton filmnya yang terbaru tahun lalu, Mission Impossible Ghost Protocol. Nah, ini adalah saudara kembarnya. Mesinnya sama, sasisnya mirip, ban dan suspensi mirip juga, tapi dengan roh sebuah adventure bike. BMW menyebut motor ini dengan sebutan adventure sport. Tampilannya adventure, tapi punya karakter sporty. Bicara mengenai desain, BMW S1000 XR ini punya roh sebagai sebuah adventure bike. Seperti saya bilang tadi, BMW menyebutnya adventure sport. Tampilannya sangat tinggi. Jika dilihat, posisi jok juga tidak bisa dibilang rendah. Postur saya yang 185 cm saja agak berjinjit ketika duduk di atas saddle motor ini. Tapi sebagai sebuah adventure bike, motor ini menawarkan kenyamanan yang sangat prima. Begitu melihat desain, kelihatan bahwa motor ini menyiratkan aura kencang. Mirip seperti saudaranya S1000RR. Lihat dari depan, kita lihat posisi lampu, bentuk dan desainnya mirip seperti S1000RR, sangat lancip. Menyiratkan segi aerodinamis yang sangat tinggi dari motor ini. Begitu juga windscreen, bisa di setel, naik turun. Lalu masuk ke bagian mesin ini, sasisnya mirip dengan S1000RR karena menggendong mesin yang sama, 4 silinder, 999 cc. Motor ini punya tenaga 160 daya kuda, luar biasa, dengan torsi 112 Nm. Dengan settingan sedikit berbeda, S1000RR punya tenaga sampai 199 daya kuda. Beralih ke belakang, di buritan ini tampak jelas sekali bahwa motor ini sebuah motor adventure. BMW Indonesia sudah menyiapkan motor ini untuk siap touring ya. Tampak dari paket yang pada saat kami ambil motor ini sudah dilengkapi dengan mounting untuk top box dan untuk panniers. Panniers dan top boxnya dijual terpisah oleh BMW. Anda bisa main ke BMW Motorrad Indonesia. Panniers samping kiri kanan masing-masing 31 liter, dijual sekitar 20 juta. Untuk top box 30 liter sekitar 15,5 jutaan. Ada juga mounting untuk GPS sudah integrated dengan motor ini di depan. Untuk GPS asli dari BMW Anda bisa mendapatkannya dengan harga sekitar 16 juta. Pakai mesin yang mirip dengan Superbike S1000RR, raungan mesin XR ini memang merdu banget. Wajar sih, 4 silinder, 1000 cc, suara mesin bisa sangat melengking. Sayangnya dibatasi 9000 rpm aja. Jadi kami sempat ragu buat mengetes performanya pakai Racologic Performance Box. Karakter tenaga juga khas mesin 4 silinder, baru enak putaran atas. Meski putaran bawahnya juga nggak bisa dibilang lemes. Ya lagi-lagi wajar karena 1000 cc. Uniknya kopling masih pakai kabel biasa, belum hidrolis, jadi terasa agak berat dibanding motor adventure two-lane seperti BMW GS. Macet-macet ya, kompromi dikit deh sama kopling. Tapi begitu ketemu jalan lurus, kopling berat jadi nggak terlalu pengaruh. Soalnya gearbox S1000XR ini canggih.
ada fitur HP Shift Assistant Pro. Pindah gigi, upshift sama downshift nggak perlu colek kopling. Malah kalau downshift ada fitur rev match. Pindah gigi nggak pakai kopling bikin terasa enak banget aura sportnya. Apalagi XR ini punya handling mantep banget. Suspensi nggak seempuk motor adventure, malah terbilang agak keras. Tapi karena itu enak banget buat nikung. Apalagi ban belakang dengan lebar 190 mm sama dengan yang dipakai Superbike S1000RR. Sistem gas sudah pakai ride by wire, sehingga ada beberapa pilihan riding mode. Ada rain, road, dan dynamic. Kalau mode rain, ya tenaga akan ketahan. Tapi kalau mode road dan dynamic, tenaga terasa lebih ngisi. Khusus menghadapi jalan jelek, mendingan pakai dynamic. Setelan suspensi juga ada perubahan, dynamic bisa bikin bantingan lebih empuk. Oh iya, tombolnya terpisah ada di stang sebelah kiri. Termasuk ada tombol ABS juga, tapi mending jangan dipencet-pencet supaya ABS-nya tetap aktif ya. Ada lagi semacam knop yang bisa diputar-putar di hand grip sebelah kiri. Itu buat GPS asli BMW Motorrad. GPS ini dijual secara terpisah. Sedangkan di kanan ada tombol heater buat hand grip yang fungsinya sebenarnya nggak terlalu penting buat di cuaca tropis seperti di Indonesia. Tapi kami merasa fitur ini cukup membantu menghangatkan tangan kalau lagi riding saat hujan deras. Oke, Sobat Autorider, kita udah keliling-keliling naik motor ini cukup jauh, cukup mengasihkan karena riding position motor ini benar-benar sebuah adventure bike. Anda bisa lihat posisi duduk saya sangat tegak dengan stang yang cukup terjangkau, cukup commanding di jalan raya. Anda bisa menikmati motor ini untuk riding jarak jauh dengan full tank bisa sampai sekitar 250 km range yang bisa Anda tempuh. So far motor ini enak banget buat touring, tapi saran saya jangan dipakai untuk off-road karena suspensinya cukup stiff, jadi bisa agak pegal. Kalau Anda ingin off-road, sebaiknya Anda memilih BMW GS. Demikian review kami terhadap BMW S1000XR ini. BMW ini dijual di Indonesia dengan harga 626 juta off the road. Lagi-lagi Anda tinggal menambahkan pajaknya karena di setiap daerah berbeda-beda. Akhir kata, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kami, autorider.com. Atau Anda bisa melihat ulasan lengkapnya di website kami, autorider.com juga. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Dan sampai jumpa di channel kami, video-video berikutnya, motor-motor berikutnya. Apa aja, kita tunggu saja ya. Bye.